Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh soleha pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat semuanya. Nah, hari ini kita belajar tematik lagi anak-anak agar tambah pintar dan tambah lagi ilmunya. Hari ini kita masih belajar tentang kegemaranku di tema 2, subtema 2. Hari ini di pembelajaran 3. Yuk, siapkan alat tulis dan buku paketnya ya anak-anak. Nah, mari anak-anak kita melihat kegiatan Salman di malam hari. Nah, ini tampak pada gambar yang ada di video kalian ya anak-anak. Nah, Ustazah akan bacakan cerita keluarga Salman pada saat malam hari. Setelah sholat Isya, keluarga Salman bersiap tidur. Ada aturan yang harus dilakukan sebelum mereka tidur. Sholat Isya, menggosok gigi, berwudu, membaca beberapa surat pilihan, dan berdoa sebelum tidur. Semua itu secara rutin dilakukan keluarga Salman. Bagaimana dengan keluargamu? Adakah aturan sebelum tidur yang kamu harus lakukan? Nah, jika ada, tulis ya. Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah melakukan wawancara. Nah, kebiasaan atau aturan sebelum tidur setiap orang itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, sekarang lakukan wawancara itu pada orang-orang yang ada di rumah kalian. Silahkan wawancara ayah, ibu, kakak, adik. Bagaimana jam tidur mereka? Kemudian menggosok gigi apa tidak ya? Silahkan kalian lingkari. Kemudian berdoa ya atau tidak ya? Atau jarang ya? Nah, lingkari ya anak-anak. Silahkan mengerjakan. Nah, anak-anak, alhamdulillah sudah kita lakukan wawancara pada orang-orang terdekat kita ya yang ada di rumah. Nah, Ustazah berpesan, ucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, kakak, serta adik setelah wawancara. Nah, ucapkan dengan lembut dan santun ya anak-anak. Nah, ini adalah salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan. Biasakan kegiatan ini setelah kita meminta tolong ya anak-anak. Oke. Nah, kegiatan selanjutnya adalah melakukan identifikasi aturan sebelum tidur. Nah, di sini ada 8 gambar. Beri tanda checklist bila menunjukkan aturan yang baik sebelum tidur. Beri tanda silang bila menunjukkan sifat yang kurang baik sebelum tidur. Nah, silahkan ya diisi pada tempat yang tersedia. Silahkan siapkan pensil. Nah, siapa yang bisa mengerjakan? Oke. Nah, ini dia anak-anak tugas yang sudah dikerjakan. Nah, siapa yang jawabannya sama seperti Ustazah? Wah, good job buat kalian. Great. Oke, anak-anak. Ini ya jawabannya ya. Ternyata banyak ya anak-anak kegiatan yang baik dan aturan yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Nah, dari gambar ini bisa kita amalkan ya anak-anak. Kegiatan selanjutnya adalah menebalkan syair. Di sini Ustazah memberikan salah satu lagu yang berjudul Jangan Takut Gelap, ciptaan Eros Sheila on Seven. Nah, dari atas ini sudah ada liriknya anak-anak. Ternyata ada 3 baris kalimat yang perlu kita tebalkan syairnya. Nah, siapkan pensil kalian. Silahkan ditebalkan anak-anak. Selamat mengerjakan. Kegiatan selanjutnya berlatih pengurangan. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita menghitung dan mengurangi benda dan menggunakan gambar atau menggunakan bilangan. Nah, sekarang tantangan buat kalian adalah sudah terdapat hasil yang kita bisa lihat pada gambar, kemudian kita bisa melihat salah satu bilangan
dan kita diminta untuk menentukan bilangan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya terdapat pada vas yang ada di atas. Nah, ayo kita coba pikirkan kira-kira bilangan berapa ya yang bisa memenuhi lingkaran tersebut untuk menghasilkan angka yang berada pada vas yang ada di gambar. Oke, siapa yang sudah bisa? Iya, pinter. Baik anak-anak, ini dia hasil yang tadi sudah kita coba kerjakan. Nah, siapa yang jawabannya sama seperti Ustazah? Good job buat kalian. Nah, ini semua angka yang berwarna merah adalah jawaban dari bilangan yang harus dilengkapi. Nah, 1 ditambah 3 hasilnya 4. 5 ditambah 2 hasilnya 7. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Dan begitu seterusnya. Nah, kalian juga bisa menggunakan mengurangkan yang atas atau mengurangkan hasil dengan bilangan yang diketahui anak-anak. Contoh, 4 dikurang 1 adalah 3. Berarti angka 3 adalah angka yang digunakan untuk menjumlahkan hasil yang ada pada vas yang ada pada gambar kalian. Oke, good job buat kalian. Nah, anak-anak, ada tantangan khusus buat kalian, yaitu membuat peta pikiran ya. Nah, tadi itu kita sudah membaca cerita bagaimana Salman melakukan aktivitas sebelum tidur. Nah, coba kita pikirkan kegiatan atau aturan baik apa saja yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Ustazah kasih contoh. Yang pertama adalah sikat gigi. Yang kedua, ketiga, dan keempat apa ya kira-kira anak-anak? Silakan dipikirkan dulu ya. Nah, anak-anak, ini dia beberapa aturan yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Setelah yang sikat gigi, berwudu, kemudian sholat isya, lalu membaca surah-surah pilihan, dan berdoa. Siapa yang jawabannya sama seperti Ustazah? Nah, aturan ini sama seperti aturan yang Salman lakukan ya anak-anak. Good job buat kalian. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita belajar banyak hal tentang aturan sebelum tidur. Nah, Rasulullah telah memberikan contoh aturan sebelum tidur yang baik. Salah satunya adalah tidur dalam keadaan berwudu. Ini ada hadisnya loh dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wuduklah seperti wudhu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, menjalankan aturan sebelum tidur pun bernilai ibadah ya anak-anak. Nah, mulai hari ini, yuk bersama-sama Ustazah dan teman-teman yang lainnya, biasakan sebelum tidur gosok gigi, kemudian berwudu ya, mengamalkan perintah Rasul, dan menambah kebaikan, serta mendapat pahala. Yuk biasakan anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan kita dan pelajaran matematik kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.